Posisikan dirimu sebagai konsumen agar kamu bisa memahami masalah mereka dan juga bisa memahami hambatan apa sih yang sedang dihadapi sehingga kamu bisa memberikan solusi yang tepat sasaran. Nah, setelah sebelum-sebelumnya kamu belajar tentang teknis tentang copywriting, nah sekarang saat untuk pengaplikasiannya. Langkah pertama pengaplikasiannya yaitu dengan membuat buyer persona atau persona pembeli. Apa itu buyer persona? Buyer persona adalah tokoh fiktif yang sengaja diciptakan untuk karakteristik suatu produk atau karakteristik suatu konsumen. Mengapa buyer persona ini penting? Karena agar tulisan yang kamu buat itu sesuai dengan karakteristik mereka. Mulai dari kebiasaan, mulai dari masalah, hingga bahasa yang dipakai itu seperti apa. Saya kasih contoh ya, biar persona itu seperti ini. Mulai dari nama, contohnya Dr. Herman, seorang kepala rumah sakit dengan gaji sekian, di mana dia memiliki kebiasaan, yakni sering liburan dengan keluarga, sering juga dengan anak cucunya seperti itu, dan juga memiliki masalah. Masalah apa? Masalahnya yaitu ragu dalam memilih perusahaan mana sih yang cocok sebagai asuransi dari jiwanya. Intinya semakin detail buyer persona yang kamu bikin, semakin bagus nanti tujuan yang akan kamu capai. Agar kamu bisa mengenali masalah mereka, tujuan mereka apa, hingga solusi yang tepat untuk masalah mereka. Kalau kamu pengen tahu lebih detailnya seperti apa yang saya jelaskan tadi, kamu bisa download PDF-nya di sini. Gimana? Detail banget kan? Nah, tak kalah pentingnya, ada tips yang sangat penting dalam membuat buyer persona yang baik dan benar. Tips yang pertama, yaitu kamu bisa meriset latar belakang dari audiensmu itu seperti apa. Untuk riset audiens, kamu bisa memanfaatkan Google Analytics maupun analitik di media sosial, misalkan Facebook, Instagram, Twitter, dan sebagainya. Nah, buat kamu yang belum memiliki basis pelanggan, kamu bisa manfaatkan tuh basis pelanggan dari kompetitor. Kamu amati, tiru, lalu modifikasi yang memang cocok sesuai dengan produkmu. Yang kedua, yaitu sering-seringlah melihat tren daripada perilaku konsumen. Kamu bisa memanfaatkan media sosial yang memang cukup cepat dalam menyebarkan suatu informasi hingga trending. Contohnya kayak Twitter. Nah, disitulah kamu bisa mengamati perilaku audiensmu itu sebenarnya seperti apa sih. Nah, perlu diingat nih, di mana perilaku konsumen itu memiliki dua tipe. Yang pertama, tipe rasional, dan yang kedua, tipe emosional. Seperti apa sih karakteristiknya? Kamu bisa cek dalam bagian berikut ini. Yang ketiga, yaitu posisikan dirimu sebagai konsumen agar kamu bisa memahami masalah mereka dan juga bisa memahami hambatan apa sih yang sedang dihadapi sehingga kamu bisa memberikan solusi yang tepat sasaran. Nah, untuk memahami itu, kamu bisa melakukan survei kecil-kecilan. Bisa melalui teman dekat, melalui tetangga, maupun melalui formulir online agar kamu bisa tahu banget masalah mereka itu apakah sama ataukah ada perbedaan. Nggak kalah penting dibandingkan dengan buyer persona utama, yakni ada yang namanya buyer persona negatif atau eksklusif, di mana buyer persona ini kebalikan dari buyer persona utama, di mana kamu harus bisa mengidentifikasi apa yang tidak menjadi kesukaan oleh audiens. Hal ini akan membantumu dalam memahami dan mengidentifikasi siapa saja sih yang enggak cocok dengan produk atau jasamu. Setelah tadi kamu berhasil mengidentifikasi buyer persona utama dan juga versi negatifnya, nah sekaranglah saatnya untuk menerapkan. Yang pertama, kamu bisa menerapkan berdasarkan demografis, mulai dari nama dan juga umur, tempat mereka tinggal di mana, dan itu akan menentukan gaya bahasa apa yang cocok dengan audiensmu. Yang kedua, yaitu informasi, kebiasaan atau perilaku apa sih yang menentukan dari audiens yang sekiranya cocok dengan suatu media, baik itu media sosial maupun media promosi. Nah, yang ketiga, analisis masalah mereka akan menentukan bagaimana sih tulisan yang pas, yang bisa mudah dipahami oleh audiensmu. Sebagai contoh, kita ambil
dari Dr. Herman tadi ya yang sudah saya jelaskan. Di mana Dr. Herman ini memiliki rentang usia yakni 55 tahun. Alhasil, gaya bahasa yang bisa digunakan yakni gaya bahasa tidak resmi. Lalu, kamu bisa menggunakan gaya bahasa nada dengan sederhana. Lalu, gaya bahasa dengan struktur kalimat yang apa adanya dan langsung pada intinya. Selanjutnya, Dr. Herman memiliki kebiasaan membuka media sosial untuk mencari informasi. Punya juga kebiasaan memancing dan sebagainya. Sehingga nanti konten yang bisa dibuat yakni berdasarkan kebiasaannya. Mulai dari menyiapkan konten tentang mancing, konten tentang menulis, konten tentang membaca, dan informasi yang ada kaitannya dengan profesi Dr. Herman. Ditambah lagi terakhir nih, Dr. Herman memiliki masalah di mana kebingungan memilih layanan konsultasi yang tepat. Dari masalah ini, kamu bisa memilihkan mana sih layanan konsultasi yang sekiranya tepat berdasarkan apa kemauannya. Selanjutnya, coba kamu pilih satu produk, lalu buatlah buyer personanya seperti apa, dan lalu kamu pilih buyer persona utamaannya seperti apa, yang negatif seperti apa. Lalu lakukan evaluasi terkait dengan apa sih yang sekiranya nggak cocok dan sekiranya cocok seperti apa. Sampai jumpa di video selanjutnya.